Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi, amin ya rabbal alamin. Al-thani at-tahiru fi nafsihi ghairul mutahhiri li ghairih, ila akhiril ibarah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian atau pelajaran fikih dari kitab At-Taqriratus Sadidah. Subuh hari ini kita masih berbicara masalah air. Ini kalau kita perhatikan masalah air dalam kajian kita fikih ini, pembahasannya sangat detail. Salah satu faktornya adalah karena zaman Nabi, zaman sahabat itu boleh dikatakan sumber air itu tidak banyak. Jadi air ini sesuatu yang sangat berharga. Ya. Kita mungkin tidak sama seperti keadaan kita di sini, ya, terutama di negeri kita ini air melimpah ruah, sehingga mungkin kalau ada air yang kita anggap ini kok ada baunya agak lain, mungkin kita buang saja karena banyak di air yang lain. Akan tetapi di Jazirah Arab sana tidak seperti itu, ya, sehingga diatur bagaimana caranya orang bisa berwudu itu hanya dengan satu timba air. Ya. Kalau kita di sini mungkin, wah, bagaimana ceritanya itu bisa berwudu satu timba air, atau mandi junub cuma pakai air satu ember. Hal-hal seperti itu yang menyebabkan pembahasan tentang air ini agak detail. Termasuk juga karena orang Arab dulu ini suka melakukan perjalanan-perjalanan untuk berdagang. Itu biasanya bawa airnya cuma sedikit. Nah, ini sehingga kemudian agak dirinci ini, bahwa ada air-air tertentu meskipun sudah dipakai untuk hal-hal yang lain, selama air itu tidak berubah, ya, kalau ditampung itu masih bisa digunakan untuk berwudu. Ya, jangan dibuang percuma, begitu maksudnya itu. Nah, sampai kita pada air yang kedua. Kemarin air mutlak, sekarang yang kedua ini at-tahiru fi nafsihi ghairul mutahhir li ghairihi. Air yang suci, airnya suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bisa digunakan menghilangkan hadas, tidak bisa juga digunakan untuk mensucikan najis. Tapi airnya suci. Nah, di antaranya adalah wa minhul musta'malu. Ya, ada air yang dikategorikan sebagai air musta'mal. Apa itu musta'mal? Maknal musta'mali, musta'mal adalah air ustu'mila fi fardit taharati.
air yang sudah digunakan untuk mastu'mila fi fardit taharati, air yang sudah digunakan dalam bersuci untuk menghilangkan kefarduan. Contohnya sudah dipakai mandi junub, nah, itu mustakmal namanya. Jadi orang Arab dulu itu kalau mandi junub itu bekas airnya itu ditampung, karena masih bisa dimasak meskipun sudah pernah dipakai mandi. Itu namanya mustakmal. Air mustakmal itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Nah, kebalikannya, umpama ada air yang kita gunakan untuk mandi biasa, bukan mandi junub, cuma mandi biasa, ditampung, maka air itu selama tidak berubah bisa digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena tidak termasuk mustakmal. Karena digunakan bukan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Digunakan untuk mandi biasa. Jadi biasa orang Arab itu kalau untuk cuci muka, dia pakai air cuci muka, itu masih ditampung di bawahnya supaya tidak tumpah-tumpah. Kenapa? Karena nanti itu air masih bisa digunakan untuk berwudu. Nah, tapi kalau mustakmal itu artinya sudah digunakan untuk membasuh yang wajib-wajib ketika berwudu atau mandi junub, maka air seperti itu nanti sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kita lanjutkan dulu. Syurutul ma'il mustakmali arba'atun. Nah, air itu jadi mustakmal ketika memenuhi 4 syarat. Kapan air mustakmal? Ketika memenuhi 4 syarat. Yang pertama, ayyakuna qalilan aidunal kullataini. Air itu digolongkan sedikit. Air itu digolongkan sedikit. Sedikit itu maknanya adalah kurang dari 2 kullah. Itu ada istilah kullah, bukan kolam, kullah. Nah, 2 kullah itu kira-kira kalau diliterkan itu adalah 217 liter. Jadi kalau kita punya air kira-kira lebih dari 217 liter berarti itu air sudah termasuk banyak. Tapi kalau kurang berarti termasuk sedikit. Jadi air itu nanti jadi mustakmal kalau airnya sedikit. Jadi seumpama ada kita punya kolam besar, kira-kira mungkin muatnya itu 1 kubik. Ya. Seumpama kita mandi junub dengan cara berendam, kita mandi junub dengan cara berendam di air itu, maka air itu tidak mustakmal. Masih bisa dipakai berwudu lagi, masih bisa dipakai mandi junub lagi. Kenapa? Karena airnya banyak. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ayyustamala fi ma la budda minhu ay fardit taharati raf'il hadathi au izalatin najasi. Air itu telah digunakan untuk membasuh bahagian yang wajib. Ya, sudah digunakan untuk membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Sudah digunakan untuk itu, berarti itu air mustakmal. Raf'il hadathi au izalatin najasi, ya, baik untuk menghilangkan hadas atau najis. Kemudian yang ketiga, ayyam fasila anil udwi
air itu sudah terpisah dari anggota yang terbasuh. Jadi airnya sudah terpisah dari anggota yang terbasuh. Jadi nanti air itu mustakmal ketika kita membasuh wajah umpama, ketika air itu sudah berpisah dari wajah, sudah menetes turun. Ya, tapi selama famadama mutaraddidan alal udwi fala yusamma mustakmalan. Ya, selama belum terpisah dari anggota yang dibasuh, maka air itu belumlah mustakmal statusnya. Jadi air yang dibolak-balikkan di wajah ini umpama atau di tangan sampai siku ini, selama belum terpisah dari anggota tubuh ini, belum terpisah dari tangan ini, maka itu belum disebut mustakmal, kalau belum menetes. Ya. Kemudian Allah yang keempat, Allah yanwiyal iktirafah. Orang yang bersuci itu tidak niat iktiraf. Tidak niat iktiraf. Nah, iktiraf itu kita meniatkan tangan kita ini sebagai hidu, sebagai timbah, sebagai serok. Nah, ini tangan kita niatkan sebagai timbah. Umpama kita berwudu pakai ember kecil, mungkin airnya cuma 2 liter. Ini kalau kita mau tuang-tuang, pasti tidak cukup. Jadi caranya adalah kita niat iktiraf. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita ambil air, kemudian membasuh wajah, niat wudu. Kita ambil air, membasuh wajah, niat wudu. Nah setelah itu kita niatkan tangan kita ini sebagai timbah, iktiraf namanya. Nah, lalu kemudian kita ambil air pakai ini. Nah, nanti maka air yang sedikit ini bisa cukup. Air yang sedikit bisa cukup. Nah, itu biasa di pondok ini dilatih untuk berwudu dengan menggunakan air 1 liter cukup. Air 1 liter cukup. Nah, itu namanya iktiraf. Nah, di sini dijelaskan. Fa idza nawal iktiraf lam yakunil ma'ul baqi mustakmalan. Nah, jika niat iktiraf, maka air yang tersisa itu nanti tidak mustakmal. Nah, apa itu niatul iktiraf? Hiya ayyan wiyal mutawaddi'u. Orang yang berwudu itu meniatkan iktiraf atau menjadikan tangan sebagai timba, sebagai pengganti cidu ba'da ghuslil wajhi, setelah basuhan wajah. Setelah basuhan wajah, qabla ayyudkhila yadayhi fil ina'i, ya, sebelum memasukkan tangannya ke dalam wadah air. Liyagsilahuma kharijaha. Ya, yang kemudian nanti kedua tangan itu dibasuh di luar wadah air tersebut. Fa idza lam yanwil iktirafa, jika mutawaddi, orang yang berwudu itu tidak meniatkan iktiraf, taral ma'u musta'malan, maka status air berubah menjadi mustakmal. Nah, kemudian tambah sedikit, hukmul ma'il mutlaki idza taghayyara bi syai'in. Hukumnya air mutlak, ya, ketika air itu berubah disebabkan oleh sesuatu. Air mutlak tapi berubah. Hukmuhu, hukumnya itu kal musta'mali, seperti air mustakmal, yaitu tohirun, air itu suci, bisa diminum, bisa digunakan untuk mencuci pakaian, suci, fi nafsihi, wala tajuzut taharatu bihi, namun tidak sah digunakan untuk bersuci. Abisyurutin, dengan ketentuan berlaku. Ada syarat-syaratnya. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi berarti tidak boleh digunakan bersuci.
Fa idza ikhtalla syartun minha, namun jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, jazatit thaharatu biha, maka status kemutlakan air kembali dan boleh digunakan untuk bersuci lagi. Yang pertama adalah ayyakunat taghayyuru bi tahirin. Yang merubah atau benda yang merubah air itu adalah benda yang suci, bukan benda yang najis. Jadi air kemasukan suatu benda, kemudian air itu berubah, apakah warnanya, apakah baunya, apakah rasanya berubah, tapi benda yang masuk ini adalah benda yang suci, bukan yang najis. Nah, jika demikian maka boleh ya, sah digunakan untuk bersuci jika berubahnya disebabkan oleh benda yang suci. Afa in kana binajisin, adapun jika berubahnya sebab najis, fahuwa najisun, maka air itu hukumnya najis. Kalau berubah disebabkan oleh najis, seumpama kotoran cicak yang banyak masuk ke dalam air, lalu kemudian air ini berubah aromanya, berubah warnanya disebabkan oleh benda najis, maka ini kemudian menyebabkan air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi jangan dibuang. Nah, jangan dibuang. Nanti dijelaskan juga itu caranya bagaimana air yang berubah ini kemudian kita bagaimana caranya supaya kembali suci. Nah, itu jangan dibuang. Nanti ada caranya dijelaskan di sini. Yang kedua, air itu ayyakunat taghayyuru bimukhalitin. Berubahnya air disebabkan oleh sesuatu yang larut ke dalam air. Jadi ada yang masuk ke dalam air, kemudian sesuatu itu larut, tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Contohnya apa? Kakohwatin, ya, seperti kopi. Nah, kopi bercampur dengan air, tidak bisa dipisahkan, berubahlah air itu. Namanya mukhalid. Sesuatu yang masuk ke dalam air kemudian larut bercampur dengan air sehingga tidak bisa dipisahkan. Maka itu nanti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wa amma idza kana bimujawirin, ya, adapun jika yang masuk ke dalam air itu mujawir. Mujawir itu sesuatu yang tidak larut di dalam air. Contohnya minyak. Ya, minyak itu kan kalau masuk ke dalam air, minyaknya tetap bisa dipisahkan. Kalau seperti itu, fala yadurruh. Nah, jika yang masuk itu bisa dipisahkan, fala yadurruh, maka itu tidak merusak kemutlakan air, fatasihhu at-thaharatu bihi, tetap sah digunakan untuk bersuci. Yang ketiga, ayyakuna at-taghayyuru fahishan, ya, berubahnya sangat banyak. Berubahnya air sangat banyak. Nah, bagaimana ukurannya itu? Bihaitsu yaslubu an husmal ma'i, sampai-sampai tidak bisa lagi disebut air. Ya, tidak bisa lagi disebut air. Umpama contohnya al-asiri, perasan buah. Ya, sudah jadi jus, bukan mie air, sudah jadi jus. Jadi berubah namanya. Orang sudah tidak bilang air, tapi orang sudah bilang jus. Atau wal maraq, kuah, air kuah. Ya, kuah ini sudah berubah nama. Kenapa? Karena air ini sudah berubah sangat banyak. Wasyaya, teh. Nah, yang seperti itu fala tasihhu at-thaharatu bihi, maka tidak sah untuk digunakan bersuci.
Wa amma idza kanat taghayyuru yasiran, adapun jika perubahannya sedikit, fala yadurru, maka tidak mengapa. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ayyastagniyal ma'u anhu, ay yumkinu taunu au hifdzul ma'i anhu. Air itu masih bisa dihindarkan, ya. Air itu masih bisa dihindarkan dari sesuatu yang bisa merubahnya itu. Ya, contohnya ya itu tadi, minyak itu ya masih bisa kita angkat, ada kayu masih bisa kita angkat. Tapi kadang air itu berubah disebabkan oleh sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Kenapa? Karena dia ada di wadahnya air secara alami. Contohnya lumut. Ada lumut, ada kolam, kemudian kolam kita ini lumutnya banyak. Gara-gara lumut ini kemudian air ini berubah. Nah, jika perubahannya itu disebabkan oleh sesuatu yang alami, yang tidak bisa dihindarkan dari air, maka itu tidak mempengaruhi kemutlakan air, tetap bisa digunakan untuk bersuci. Contoh lain umpama ada air yang lewat selokan atau lewat aliran tertentu, kemudian melewati belerang atau melewati tanah lempung yang punya aroma sehingga kemudian mempengaruhi air. Nah, maka kalau berubahnya itu disebabkan oleh sesuatu yang tidak bisa dihindari karena ada di tempat mengalirnya air atau tumbuh di dalam wadahnya air, maka itu tidak mempengaruhi kemutlakan air. Ya, meskipun berubah baunya tetap suci digunakan, bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian terakhir, disinggung juga tentang tadi ada istilah al-mukhalid, ada al-mujawir. Dan ini kita ingat-ingat bahwa mukhalid itu sesuatu yang masuk ke dalam air kemudian larut sehingga tidak bisa dipisahkan. Kalau ini kemudian merubah air, maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci sampai perubahannya hilang. Tapi kalau nanti sudah mengendap, sudah turun itu kopinya, sudah mengendap turun, kemudian airnya jernih lagi, nah bisa lagi dipakai. Bisa lagi dipakai. Nah, kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan mujawir. Mujawir ini sesuatu yang masuk ke dalam air tapi bisa dipisahkan. Karena apa? Karena dia tidak larut. Nah, tidak larut di dalam air itu. Sidang jemaah subuh sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita cukupkan dulu sekian pelajaran kita pada subuh menjelang pagi hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya akan kita bacakan amtsilatun fi ma'il fil ma'il mutaghayyir, ya, contoh-contoh ya dalam sehari-hari air yang berubah. Nah, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.